Nabi alaihi salatu wassalam, yang pada kesempatan ini kita pelajari segala ilmu yang dia warisi melalui kitab ini yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili, salah seorang a'immatu ahli sunnati wal jamaah, salah seorang dari a'immatu al-hadis yang sebagian ulama menyetarakannya dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sampai kita pada perkataan al-muallif tentang terakhir tentang masalah sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya a'immatus sunnah dan ahli sunnah menisbat tangan hakiki bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana mereka juga mengisbat tangan dengan makna majazi, yaitu dengan arti kekuasaan dan juga suka memberi, juga disebut dengan tangan menurut bahasa kiasan, tapi tanpa menafikan tangan hakiki bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makna yad dalam bahasa Arab bisa diartikan dengan al-quwwah, diartikan dengan as-sakha, itu kekuatan dan sifat suka memberi, dan itu memang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Ahlussunnah ketika mengartikan dengan itu tidak menafikan makna asli. Beda dengan ahli bid'ah, mereka pindah ke makna yang tidak asli dan menafikan makna asli. Makanya kaidah dalam ahli sunnah adalah bayanu al-kalimah bi ahad atau bi ihda ma'aniha al-muhtamala tafsirun wa bayan wa laysa ta'wilan. Bahwa sungguhnya menjelaskan suatu kata dengan makna-makna yang masih terkandung dalam kalimat itu dan makna sinonimnya, itu adalah penafsiran bukan ta'wil. Penafsiran bukan ta'wil. Nah, oleh sebab itu tidak menafikan makna asli. Ma'isbatil asl wa huwa tafsirun wa bayan. Tapi ta'wil yang dilarang itu adalah memaknainya dengan makna lain yang bukan asli, bahkan dengan makna yang jauh, seperti yang mungkin diisyaratkan oleh Syekh pada berikut ini. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili, wafat 371. Jadi kalau ada yang nanti yang mengatakan ini akidahnya Wahabi oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, berarti dia perlu belajar kitab ini lagi, karena antara wafat Syekh Muhammad Abdul Wahab itu jauh, hampir 1000 tahun dengan wafatnya penulis kitab ini. Kalau mereka bilang seperti As-Sabuni yang berkeyakinan seperti ini adalah dari mazhab Syafi'i, adalah orang-orang klene-klene katanya, berarti As-Sabuni telah diselimuti oleh fanatisme, golongan dan aliran. Karena tadi saya katakan Al-Ismaili disetarakan orang dengan Imam Al-Bukhari dalam hadis, dan dia salah satu dari imam mazhab Syafi'i terkemuka di Nisabur atau di Bilad di Mawar an-Nahr pada masanya. Jadi bukan orang biasa-biasa seperti klaim orang-orang yang suka fanatik buta, sekalipun berilmu tapi fanatik buta dengan mazhab, sehingga meremehkan orang yang tidak sepaham dengannya. Kasihan kadang-kadang orang berilmu tapi meremehkan orang lain, itu termasuk sombong, yaitu batarul haq wa ghamtun nas,
yaitu menolak yang dan merendah lain. Itu gaya jahiliyah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa annahu, ini masih atop kepada perkataan beliau di awal kemarin, wa ya'taqiduna, mereka berkeyakinan, annahu kana, bahwa Allah itu seperti ini. Sekarang wa annahu, yakni wa ya'taqiduna, ahli hadis berkeyakinan atau ahlus sunnah berkeyakinan pula azza wa jal, wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jal istawa 'alal arsy, bahwa Allah beristiwa di atas arasy. Apa makna istawa? Apa makna istawa? Ini kalimat asli bahasa Arab, memiliki banyak makna, tapi ada makna yang sahih bisa diterapkan pada ayat ini, dan ada makna yang batil. Yang sahih tentu datang dari ahlus sunnah wal haq, dan yang batil datang daripada ahlul bid'ati wal hawa. Mari kita lihat. Qala rahimahullah, istawa ala al-arsh al-Arab ayat 54, bila kaifin, tanpa mengetahui kaifanya. Jadi tidak bisa jawab nanti kaifastawa, bagaimana dia istawa itu, bagaimana dia bersama yang di atas aras. Ini tidak ada jawabannya, sebab untuk mengetahui kaifiyat seperti bagaimana sholatnya Bang Hasbiru, kalau tidak pernah jumpa dengan abang itu sedang sholat, tidak bisa kita memberitahukan bagaimana beliau sholat. Sahih? Sekarang bagaimana Nabi sholat? Bisa kita jawab? Pernah abang jumpa? Bisa? Enggak. Saya mau toko-toko bisa. Kira-kira. Berarti pindah cara kedua, yaitu dapat berita dari orang yang berjumpa. Kalau tidak ada berita tentang kaifiat salat Rasulullah SAW dari orang yang berjumpa langsung dengannya, kita nggak tahu, ya bang. Ini pindah ke cara ketiga juga, bahwa seluruh salat Nabi kita ketahui bukan dengan melihatnya, tapi dengan berita orang yang berjumpa langsung dengannya. Sahih? Makanya bagaimana misalnya Nabi SAW takbiratul ihram, lalu diriwayatkan oleh, kita ambil yang paling jauh yang paling dekat dengan Nabi, Imam Malik rahimahullah, qala akhbarana Nafi' telah memberitakan kepada kami. Siapa yang diberitakan? Gurunya ini bertemu dengan Nabi? Tidak, karena gurunya tabi'in. Maka kita perlu orang yang bertemu dengan Nabi. Maka Nabi mengatakan, hadatsani atau sami'tu Abdullah bin Umar, saya mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa yang didengarnya? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat Nabi? Lalu apa yang kau lihat hai Abdullah bin Umar? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbir wa yarfa'u yadayhi hazwal mankibaini atau hazwal uzunaini. Saya melihat Rasulullah SAW bertakbir seraya mengangkat kedua tangannya sejajar dengan
bahunya atau sejajar dengan telinganya. Berarti kaifiat takbirnya gimana? Dilihat oleh Abdullah bin Umar. Sekarang kaifiat istiwa Allah. Nah, ada yang meriwayatkan? Nah, alhamdulillah dari seluruh ayat dan seluruh hadis tentang istiwa Allah 'alal arsy, maka tidak ada yang mengetahui kaifiatnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kaifiatnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah istawa seperti ini, dia telah menjadi ahlil hawa. Kenapa ahlil hawa? Karena dia mengada-ngada sesuatu tanpa ilmu. Dari mana dia dapat Allah istiwa seperti ini? Misalnya perkataan mujassimah, Allah istawa kastiwa'i alal kursi. Allah istawa di atas arasnya seperti saya duduk di atas kursi ini. Antum dapat berita seperti itu dari mana? Lalu dia bilang, karena menetapkan sifat sama dengan menetapkan kaifiat. Menetapkan sifat sama dengan menetapkan kaifiat. Lalu kita bilang, antum keliru. Sebab antum punya otak atau punya akal. Sah? Antum tetapkan di mana tempatnya akal itu? Jawablah. Di dengkul. Hah? Karena kalau sedang marah, akalmu dengkul ya. Baik. Para ahli neurologi mengatakan akal itu di otak. So, ahli syaraf mengatakan akal itu di otak. Sepakat mereka? Sepakat. Nah, ahli syaraf mengatakan akal itu letaknya di otak. Kalau bahasa Al-Quran, akal itu letaknya di hati, terjemahan bahasa Indonesia. Sah? Kalau menurut orang Arab, menurut Al-Quran versi bahasa Arab, akal itu letaknya di jantung. Karena al-qalbu allazi yataqallab, yang bergerak-gerak itu, yang berbolak-balik itu adalah jantung, sedangkan hati statis sifatnya. Jadi al-qalbu minal qalb, karena sering berbolak-balik. Makanya kalau sedang marah, menggelegak, apa yang menggelegak? Katanya otaknya menggelegak. Sah? Otaknya menggelegak. Tapi panas jantungnya. Sah? Yaitu debar-debar hatinya. Sah? Kencang debar-debar hatinya. Hati apa jantung? Jantung. Coba kalau pas lagi sedang deg-degan, yang dia tekan apa? Jadi mana yang ditekan? Jantung. Jantung sebelah kiri, hati sebelah kanan. Sah? Berarti bukan hati terjemahannya. Jadi makanya Al-Quran mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya jantung yang dengannya mereka tidak pahami. Karena itulah akal. Sah? Tidak apalah, karena semua kamus bahasa Indonesia Arab mengartikan dengan hati, terpaksa kita mengikuti. Kalau tidak, kita dibilang tidak mengerti. Sah? Tapi jangan. Karena memang awalnya mungkin mereka salah baca dulu, lalu salah artikan. Dan karena sudah ijma' salah, maka ijma' salah, maka terpaksa kita ikuti.
Ala kulli hal, sekarang maksud saya baik orang Arab melalui Al-Quran Al-Karim meyakini hati itu akal itu letaknya di jantung. Ada enggak yang mengetahui kaifiat bagaimana akal itu bekerja? Nah, karena ada akalnya cerdas, ini akalnya jongkok. Iya jongkok ya, ada akal berdiri, ada akal jongkok. Ada yang akalnya luas, ada yang akalnya sempit, ada yang cair, ada yang dibekukan. Kan ada boku bononya kan. Boku itu tidak bisa, tidak paham orang dibilang beku otaknya. Nah, ada nggak yang mengetahui caranya, kaifiatnya akal itu bekerja? Tapi antum letakkan dia di jantung atau di otak. Nah, makanya mengisbat sesuatu dengan salah satu sifatnya tidak mesti mengetahui kaifiatnya. Sahih? Sekarang ilmu kita bertambah atau berkurang? Bertambah ya. Sejak tadi sudah ada tambahnya. Alhamdulillah. Apa tambahnya? Bahwa nggak ada banyak, jadi tambahnya. Baru tahu kita kaifiatnya melalui orang yang melihatnya. Karena kita tidak melihatnya, maka perlu riwayat yang sahih kepada orang yang melihatnya. Sekarang orang yang melihatnya, kalau kita kata Jibril yang mewahyu ini melihat Allah, tidak memberitahukan kepada kita kaifiat istiwanya. Maka ada jalan untuk mengetahui kaifiatnya? Ada? Nah, kalau ada yang mengatakan itu, berarti dia mandai. Inilah namanya kaum Mujassimah. Ada pula yang mengatakan kalau kamu sebutkan sifat berarti kau wajib tahu kaifiat. Ini yang memaksa gitu. Sebab mengisbat sifat harus mengetahui kaifiat. Kalau tidak ada kaifiatnya, tidak ada sifat itu. Berarti harus ditakwilkan maknanya. Ini yang tongkau. Pahamnya? Jadi memang dalam masalah ini kita dihadapkan pada dua golongan, tongkau satu, mandai-mandai satu. Jelas? Uang tongkau pasti tidak akan sepaham dengan kita yang taat. Paham ya? Kalau orang tongkol tidak mau sejalan dengan kita. Menurut kita tidak, bahwa mengisbat sifat tidak mesti mengetahui kaifiat. Kalau tidak, coba sini, antum punya akal kan? Iya, tahu tidak cara kerjanya akal antum? Kaifiat kerjanya akal itu tahu tidak? Tidak tahu kan? Tapi antum bilang dia di otak. Kan ada di otak katanya. Jelas? Tahu enggak kaifiat kerja akal kita? Tahu enggak? Enggak tahu orang kaifiatnya. Entah gimana cara dia menerima ilmu itu begini, pakai tangan pula. Atau mungkin pakai perekat, ada lemnya. Kan ya? Kan ada kata orang sekali dengar langsung lekat. Jadi melekatnya pakai apa? Pakai lem. Enggak juga kita tahu. Kan ada sebagian kita sekali dengar langsung loket, nah langsung lengket, gitu kan bahasanya. Kan antum yang bilang lengket kan? Berarti sifat akal salah satunya lengket. Gimana lengketnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak. Antum bilang akal antum cerdas, akal saya jongkok. Di mana antum mengetahui kaifiat itu? Apakah akal antum masya Allah terbuka 24 jam, akal saya jam-jam tentu saja dan sebagainya? Tidak ada yang tahu kaifiatnya. Berarti mengilzam seseorang, ini ahli sunnah kan mengatakan bahwa Allah di atas aras, lalu diserang oleh ahli hawa. Kalau kalian bilang Allah di atas aras, berarti mengambil tempat atau mesti berbatang tubuh. Antum keliru, itu keyakinan antum, karena metodologinya beda.
bahwa mengisbat sifat mesti mengetahui kaifiyat. Kalau kami tidak, bahwa kami akui sifat itu. Kenapa? Datang dari yang datang dari yang bersangkutan langsung. Al-Quran datang dari siapa? Allah. Dan dia dalam Al-Quran menyebutkan istawa alal arsh. Orang Arab paham tak mana istawa alal arsh? Paham. Ya, tapi banyak artinya. Nanti ayat kita bahas nanti ya. Artinya banyak. Ya, belasan makna istawa dalam bahasa Arab banyak. Tapi apakah semua makna itu patut dilekatkan kepada Allah? Tidak. Apa saja yang bisa nanti dijelaskan oleh para ulama bahasa Arab. Ya, para ulama sunnah yang paham bahasa Arab. Ya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat Allah. Jadi ketika antum melazimkan mesti berjisim, mesti tahu kaifiyat, ini enggak ada di kalangan as-salaf. Makanya Imam Malik ketika ditanya dengan kata-kata kaifa, bagaimana dia istawa, bagaimana dia istawa, Imam Malik sampai termenung lama. Ya, pertama beliau tidak punya jawabannya, yang kedua ini tidak pernah ditanya kecuali oleh ahli bid'ah, kecuali oleh ahli bid'ah. Yang nanya kaifiyat ini sahabat enggak ada, Nabi pada Jibril juga tidak, sahabat pada Nabi juga tidak, tabi'in pada sahabat juga tidak, sampai datang ahli bid'ah di zaman tabi'in kepada Imam Malik rahmatullahi alaih. Maka lama termenungnya. Lalu setelah itu dia sampai gemetaran Imam Malik rahimahullah ta'ala, karena dia di Madinah. Kok sampai kalau di Irak dia tinggalnya, maklum juga memang fitnah itu lahir dari sana pada rata-rata. Makanya Nabi dalam hadis tentang fitnah bahkan datang dari arah Najd sini. Ini ahli bid'ah juga menafsirkan Najd di Arab Saudi. Sah? Pada Najd dalam bahasa di dunia Arab ada 4. Salah satu Najd di Jazirah Arab, ada Najd di Irak, ada Najd di apa? Di Syria dan Najd di Jordan. Tapi ketika Nabi menunjuk ke arah timur, timur kan termasuk kawasan Najd Arab Saudi. Dulu dalam bahasa orang Arab tuh yang ada hanya 2, yaitu timur barat. Semua yang arah terbit matahari. Nah, yang arah terbit matahari coba apa? Timur laut. Terus kan timur laut, tenggara, sah kan ya. Nah, kemudian arah barat laut, barat daya, tidak ada istilah utara selatan dalam bahasa Arab. Maka mereka semua yang mengarah ke arah itu disebut masyriq. Sah, Rabbul masyriqi wa Rabbul maghribi. Tidak ada Rabbul syamali wal janubi, tidak ada. Dalam hadis juga tidak ada. Makanya Nabi semua yang arah ke timur itu namanya, semua yang arah terbit matahari semuanya disebut arah timur, dan semua yang tempat terbenam namanya arah maghrib. Jadi ketika Nabi isyarat ke arah timur, masuk dalamnya Hijaz, masuk dalamnya Najd Arab Saudi, termasuk Irak, masuk Syam, dan semuanya jelas. Makanya ketika hadis-hadis fitnah itu yang betul tafsirnya adalah dengan di Irak, karena memang segala bid'ah memang berembrio dan lahir di Irak. Sedangkan lahir di Najd itu, inilah salah satu pegangan akidahnya, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh para ulama-ulama hadis dan memakai hadis. Bukan seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tanpa sunnah dan tanpa hadis, isinya hadas semua, tapi mengaku sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tak percaya bacalah kitab-kitab ahli kalam itu yang dianggap kitabul tauhid, kitabul aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tu tak punya, saya masih ada, dan itu yang kami pelajari dulu ketika di pondok. Kemarin ketika pulang, ya saya
Karena ulang-ulang lagi apa lama kan akidah Ahlussunnah wal Jamaah namanya, tauhid namanya, lihat Al-Quran hadis dalam kosan itu tidak nawu no. Kalau ada pun bukan untuk jadi dalil tapi litanzir, untuk ditawilkan, bukan untuk diimani. Itulah akidah sunnah. Kalau kita kan lihat semua tadi bahwa sesungguhnya kalau tidak berdalil ke Al-Quran, berdalil pada hadis Nabi alaihissalatu wassalam, itu yang patut disebut dengan Ahlus sunnah, ahlul hadis. Kan dari awal kemarin dia menceritakan ini semuanya selalu dikit bicaranya langsung ke Al-Quran, dikit bicara langsung ke hadis. Makanya sah dikatakan akidah ahlul hadis. Ini tidak bicara panjang-panjang, tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis, ada pun ada hadis, tidak diikuti maknanya, tapi makna yang sesuai dengan hawa dan pikiran. Makanya Imam Malik waktu itu kaget beliau. Baru pertama kok sampai di Madinah pula pertanyaan seperti ini. Jelas ya? Sama dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ditanya oleh seorang wanita, salah seorang muridnya, tentang masalah saya lupa masalah apa yang ditanya. Tapi masalah itu ma balul mar'ati taqdi as-siyam wala taqdi as-salah. Apa masalahnya wahai Ummul Mukminin, kok wanita disuruh mengqadha puasa tapi tidak suruh mengqadha salat? Karena sah saja pertanyaannya kan. Tuan-tuan sering juga bertanya kayak gitu kan. Ya, kalau sempat saya bilang kamu orang Khawarij ya, marah tuntut sama saya, sah? Betul kan? Tapi Aisyah radhiyallahu anha menganggap pertanyaan seperti ini seperti menggugat syariat. Kan ya? Maksud Imam Aisyah, kalau itu disuruh Allah dan Rasul, tidak usah banyak tanya. Kan itu? Yang suka banyak tanya itu adalah orang tonggau. Iya, begitu salaf itu. Jadi Nabi sahabat dengan Nabi, asal jelas perintahnya mereka tidak tanya, asal jelas perintahnya langsung diyakini tanpa banyak tanya. Kenapa? Karena asal Nabi yang ngomong pasti benar. Semua yang dianggap dalam pikiran itu bertentangan dengannya, itu adalah ciri orang tonggau. Maka Aisyah bilang, aharuriyatun anti? Memangnya kamu orang Haruri? Haruri itu nisbat pada Harura. Itu markas besarnya kaum Khawarij di mana? Di Najd, di Irak. di Irak. Bukan Najd di Arab Saudi, karena yang lahir dari dakwah Najd itu silahkan ikuti Al-Quran, ikuti hadis, pasti akan matching semuanya, semuanya ya. Tapi kalau dipakai barometer dan indikator ukurnya adalah ilmunya orang-orang kelam, maka tentu tidak dikatakan Ahlussunnah. Tapi kalau mengikut Nabi yang dijadikan ukuran, maka mereka lah yang paling mengikut Nabi di zaman ini. Sahih tidak? Tentu tidak. Cahaya nampak. Undang-undang dasar negaranya adalah Al-Quran dan hadis. Makanya ketika Raja Salman tahu banyak orang menggugat Arab Saudi sebagai gerakan Wahabi yang sesat, kan katanya Wahabi sesat. Beliau jawab, mungkinkah kita sesat? Padahal undang-undang dasar negara kita adalah Al-Quran dan Sunnah, dan mengikuti pemahaman as-salafus salih. Kalau Nabi bilang siapa yang istiqamah memakai Al-Quran dan Sunnah tak sesat selamanya. Sekarang orang bilang ikut Al-Quran saja aliran sesat. Nah, kalau gitu balik lagi kembali di masa Nabi dulu berdakwah pertama kali. Nabi disebut
Woi, Nabi ketika awal berdakwah di Mekah disebut aliran sesat, pemecah belah umat. Maka semua gelar yang disebutkan oleh ahli hawa pada hari ini kepada dakwah Syekh Muhammad bin Wahab yang menjadi representatif paling dekat dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, gelar-gelar yang dilekatkan sama atau hampir sama dengan gelar-gelar yang dulu dilekatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tak? Dulu Masjidil Haram oleh orang-orang Quraisy bilang ini masjid pemerintah. Ini maksudnya yang berkuasa di Mekah kan ada, kan pusat pemerintahannya di Darun Nad. Tak paham itu, tidak maulid kemarinnya di Darun Nadwa. Itu DPR-nya dulu orang-orang Quraisy, tempat bagi-bagi kekuasaan. Komisi 1 bidang, komisi 2 bidang, komisi 3 bidang, itulah. Makanya dibagi dulu bagian untuk mengibarkan bendera perang atau membuat perdamaian dengan orang lain, suku-suku lain, itu tanggung jawab Bani Makhzum. Oh, tuan-tuan tak ingat rupanya ya, tak ingat rupanya. Bani Makhzum. Siapa di antara tokoh Bani Makhzum? Tokoh utamanya adalah Jenderal Abu Jahal. Jenderal Abu Jahal. Gimana sih? Makanya dia adalah orang pertama yang paling keras memusuhi Nabi alaihi salatu wassalam dengan kekuasaannya tadi. Jadi lobby ke kabilah Arabnya tinggi, sebab dia saling banyak berhubungan dengan pihak-pihak baik yang bertikai maupun yang bersekutu demi alasan keamanan, stabilitas. Hanya dia mengibarkan bendera perang dengan aliran yang baru terbit ini, aliran yang baru lahir ini, cikal bakal aliran radikal. Siapa pencetusnya? Aliran radikal yang lahir di Makkah itu siapa pencetusnya? La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan versinya Jenderal Jenderal Abu Bakar. Ngantuk tadi Jenderal Abu Jahal, Abu Bakar dah. Nah, Abu Bakar termasuk pihak yang tertuduh. Sama itu juga. Makanya Masjidil Haram diputuskan oleh mereka milik semua orang yang tinggal di Mekah dan yang datang ke Mekah. Semua boleh ngaji kecuali aliran Wahabi. Kecuali aliran Nabi. Menurut kita, menurut mereka sesat, mengancam keamanan, memecah belah umat. Pikiran ya Allah, aliran sesat mengancam keamanan negara, kemudian memecah belah umat, kemudian pikiran sempit, picik, wawasan lemah. Itulah gelar-gelar dulu dilekatkan pada Nabi dan para sahabatnya. Kira-kira gelar itu juga yang dilekatkan sekarang ya? Sama yang menjadikan Al-Quran dan hadis undang-undang dasar negaranya. Walaupun mereka akui bahwa dengan menerapkan itu, negeri itu paling aman di dunia. Bukan saya yang buat, bukan pula melalui angket, bukan melalui voting, tapi melalui prestasi yang ditorehkan oleh Badan Kriminologi Dunia, kriminologi dunia, Badan Kriminalis Dunia menempatkan negeri itu sebagai negeri paling aman di dunia. Tidak tanggung-tanggung.
1 menit di kota Chicago. Chicago di mana? Negeri polisi dunia kan? Di negeri polisi dunia, iya kan? Amerika polisi dunia ya. Apa aja masalah di dunia dia nak ikut urus sah? Iya dah. Kan terlambat dia. Di era-era kita dulu masih tua emang ya. Kan disebut Amerika sebagai polisi dunia. Yang coba-coba bikin salah ditangkap sama dia. Kepala negara orang lain bisa mereka hukum sahih. Tapi kalau mereka bikin salah, kalau mereka bikin salah, yang melaporkan jadi tersangka. Kalau lapor pelanggaran kepada Amerika dan itu dari pihak mereka, yang salah siapa? Yang melapor. Karena mereka masuk ke Afghanistan, masuk ke Irak untuk mencegah teroris. Jajah negara orang, tapi untuk apa? Untuk apa namanya? Anti terorisme. Padahal mereka lah yang teroris sesungguhnya. Nah, Israel yang mencaplok Palestina bagi mereka itu untuk membela diri. Padahal mereka menyerang saudara-saudara kita di Palestina. Menimbang dengan 2 timbangan, menakar dengan 2 takaran. Jangan coba-coba laporkan, yang melapor jadi tersangka. Jelas. Jadi pihak-pihak yang berjuang di Palestina coba-coba melaporkan Yahudi, mereka jadi tersangka di mata polisi dunia tadi, Amerika. Di kita nggak ada kan? Nggak ada kan? Kalau dilaporkan nanti pelapor jadi tersangka, nggak ada kan? Ada. Wih, tonton jangan sembarang nuduh ya. Banyak ya? Oh banyak. Makanya susah diselesaikan ya. Ujung-ujungnya nanti disuruh orang demo kan? Tuh, biar ada penyalihan. Paham tuan-tuan semua nampak. Katanya tidak boleh politik. Nampak tahu juga politik di sini. Ya, sabar ya. Sabar ya. Ya, kan kita disuruh oleh Nabi untuk bersabar. Tidak ada satupun hadis menyuruh kita melawan. Sah? Semuanya hadis menyuruh sabar. Karena taat kepada walil amri itu bukan akadnya akad asas kepentingan. Bukan asas kepentingan. Kalau saya taat ini untuk saya, enggak. Jelas? Jadi taat itu bukan dikasihkan pemerintah, adil saja. Ketika zalim pun mesti taat. Asal yang disuruhnya tidak maksiat. Tapi kalau maksiat tidak boleh taat. Tapi kalau ada satu maksiat disuruhnya, yang taat yang lain lalu kita hilangkan, enggak. Kita taat selama ada ketaatan di dalamnya. Tapi kalau suruh maksiat, di bab ini kita tidak taat. Kan sama juga dengan orang tua kita. Ketika dia suruh, misalnya kita berbuat syirik. Ini contoh konkret. Bahwa kewajiban taat tidak bisa dicabut. Sekalipun yang disuruhnya sebagian adalah maksiat. Wa in jahadaka an tusyrika bima laysa bika ilmun fala tuti'huma. Kalau dipaksanya kamu syirik, jangan taat. Tapi apakah di bab lain dilarang taat? Paham? Langsung boikot orang tua karena dia suruh syirik, langsung dibunuh gitu. Enggak ada dalam kamus Islam. Wa sahibhuma bid dunya ma'rufah. Nah, padahal dosa paling besar disuruhnya, tapi wajib juga untuk taat kepadanya. Itu hormat kepadanya. Kan satu yang disuruhnya dosa. Selainnya enggak. Sebagian besarnya pasti sesuai dengan fitrah. Dilarangnya kita mencuri, sahih walaupun dia mencuri. Dilarangnya kita zalim, tapi dia zalim. Coba kalau sempat antum laporkan, ya misalnya Pak Wali Kota, boleh tak saya mencuri? Pasti dia bilang enggak boleh. Padahal dia, Wali Kota yang mana nih? Nah, ya, yang sembarang. Iya, walaupun dia mencuri,
Kata Nabi, walau akala malak, dia makan hartamu secara batil, wa daraba dhahrak, dia pukuli kamu secara zalim, isma' wa ati', tetap dengar dan taati. Jelas ya? Nah, gimana nak sabar Ustaz, orang zalim semua? Kalau sudah adil tak sabar, leju. Kalau sudah adil namanya syukur. Tak sabar-sabar itu ketika tidak sesuai yang kita inginkan. Wah, Masya Allah, saya sejak menikah memang sabar saya Ustaz. Kenapa? Istri saya jangankan melawan, ini mata saja tak sanggup. Setiap pulang disambut, pergi diantar, belum hilang saya baru belum tutup pintu. Sabar susah. Sampai di rumah makanan siap, ya, semua kerjaan rumah rapi. Memang hebat istri saya susah. Terus sabar saya. Itu tidak sabar ya. Berarti kamu bohong dia. Istrinya sesempurna itu dia bilang sabar. Itu syukur lagi babnya. Makanya kalau sudah begitu dapat istri seperti itu harus bersyukur sama Allah, minta tambah. La in syakartum la azidannakum. Itu sabar, makanya tidak dapat tambahan nikmat tuan-tuan. Karena definisi tidak pernah bersyukur. Yang ada adalah sabar. Ya sabar, siapa yang mau tambahan azab? Paham tak? Dia awak ni lambat bersyukur Allah. Ya, dapat istri yang salihah, Masya Allah, taat, Masya Allah, berkhidmat. Akhirnya yang keluar adalah sabar. Makanya Allah angkat nikmat tu kan. Coba bersyukur, Allah tambah. Jelas? Jadi jangan salah pasang. Kalau adil pemerintah baru kita sabar. Itu kapan syukurnya? Syukurnya kapan? Makanya nikmat di negeri ini dapat tambah-tambah. Apa sebab? Syukurnya nggak ada. Yang syukuran banyak. Ini beda syukuran sama syukur. Kalau syukur untuk ketaatan, kalau syukuran banyak maksiatnya. Coba lihat, bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Lihat acaranya, banyak kemaksiatan. Bersyukur Pak Haji, syukuran ya, pulang haji, undang organ tunggal, syukuran juga namanya. Syukuran menikah anak, Pak Teben, syukuran juga namanya. Itu bukan bersyukur, syukuran. Makanya tahlil dengan tahlilan beda gak? Ini kalau sudah pakai an itu banyak masalahnya. Salat, salawat dengan salawatan pasti berbeda. Makanya tambah-tambahan an itu dihilangkan aja. Yasin, taat, yasinan, yasin, baca yasin, bagus kan? Tapi yasinan apa bagus Pak? Baca yasinan tidak bagus. Ini bakal tidak dikuburkan nanti kalau mati. Jadi ketika tanda buruknya acara itu yasinan tadi, sebab yang tak ikut terancam. Padahal yang tak ikut baca yasin tak pernah, yang tak pernah ikut baca yasin tak pernah terancam. Tapi yang tak ikut yasinan terancam. Itu tanda tak baik. Sejak turun Al-Quran tidak pernah orang yang tak baca yasin terancam. Tapi setelah yasinan banyak yang terancam. Itu tandanya yasinan tidak baik. Ini mohon maaf, dia kalangan sendiri aja. Iya, iya serius. Banyak di kalangan aparat lingkungan kita, RT RW, nengoknya ke acara yasinan, bukan ke baca yasin. Kalau awak baca yasin terus, sekali khatam Al-Quran berarti minimal sekali baca yasinan, walaupun dah yasinan. Sahih? Nah, tahlilan. Tengok juga jari-jari kalau ukur. Oh itu tidak tahlilan orang tuh, berarti tidak aliran selamat, aliran sesat itu. Berarti terancam. Tanda tidak baiknya tahlilan.
karena yang tidak ikut terancam. Jadi diancam. Besok kalau sakit tak dibantu, kan ancaman tuh. Padahal orang tak sholat ke masjid, bahkan tak sholat tapi rajin tahlilan, rajin yasinan, wasil wiridan, itu luar biasa. Oi bapak tuh ya tak pernah absen tuh, padahal sholat dah. Nah, kalau mati itu banyak yang melayani, yang ngurusnya. Sebab apa? Rajin ya sinan, walaupun dah salat. Rajin salawatan tapi dah salat, tapi bagus. Apa sebab? Ikut bermasyarakat. Karena masyarakatnya suka tak salat berjamaah, maka yang dihitung bermasyarakat yang berjamaah tak salat. Itu yang bagus. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin. Jauh kemana-mana kita? Hah? Dari mana simpang dari mana? Nah sebelumnya? Imam. Jadi banyak sekali simpang. Ayo Imam Malik tadi. Imam Malik merasa terkejut karena pertanyaan ini tidak pernah ada di zaman Nabi. Maka dia menggetar badannya, termenung lama, kok sampai pula ke Madinah. Kan itu cerita tadi itu, ya kan? Madinah itu aman karena ma'rizul iman. Kok ada orang di sini? Pada bid'atul lahir di Najd banyak. Najd mana? Iraq, arah timur. Ini yang kita katakan tadi. Sehingga karena kalimat Najd telah ada dalam sebagian riwayat, Nabi menyebut dalam riwayat yang paling banyak arah timur, sehingga datang pula alil hawa zaman ini menyesatkan dakwah kepada as-salaf yang dikomandoi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena beliau berasal dari Najd, sehingga mereka katakan hadis fitnah itu diterapkan pada orang Najd Arab Saudi. Ini tadi nih. Sampai kita pada cerita Aisyah ketika ada yang mempertanyakan bahwa puasa kenapa diqadha, jadi qadha. Aisyah tidak jawab kecuali dengan memulai, kamu ini orang Irak ya, sebab fitnah itu banyak terjadi di Irak. Kenapa banyak fitnah? Tidak langsung menganggukkan, paham? Tidak langsung sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asayna. Kami dengar hadisnya, dengar ayatnya, Allah di atas arasy, tapi kami pertanyakan, kalau dia di atas mesti bertempat, kalau di atas mesti berjisim, kalau di atas berarti antum tahu kaifiat, Nah, pertanyaan-pertanyaan ini semua tidak pernah ada kecuali dari ahlil fitnah. Orang dulu seragam mengimani. Antum tanya di mana Allah? Di atas. Mana dalilnya? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam ketika memerdekakan anak budak itu, ditanyanya di mana Allah, dia jawab di atas. Merdekakan dia karena dia mukminah, beriman. Selesai. Tidak ada orang bercamuk berbantah-bantah. Coba lihat, ada enggak riwayatnya sahabat berbantah tentang kalimat istawa alal arsy? Enggak ada. Ada enggak tabi'in berbantah gara-gara itu? Enggak ada. Tabi'in enggak ada. Imam yang empat enggak ada. Kapan berbantah? Setelah lahir ilmu kalam. Ilmu kalam yang terang jadi kalam. Nah, kalau terang di luar nanti dalam terasa kelam. Makanya kalau mata kita kalau sudah terang di luar, kita boleh noleh-noleh kan keluar. Gimana? Tapi belum ada kayaknya ya. Karena serius, alhamdulillah. Maka Imam Malik terkejut dia. Maka dia jawab. Apa jawaban beliau? Al-istiwa, kan ditanya oleh orang tuh, kaifa istawa. Ini mulai menongkau ya. Mulai menongkau. Kaifa istawa? Bagaimana dia istawa?
Imam Malik tahu tak bagaimana Allah istawa? Enggak, kenapa enggak tahu? Padahal dia ahli hadis atau tidak? Ahli hadis apa enggak? Ahli fikih atau tidak? Berarti dia tahu banyak hadis dan paham semua hadis. Sah? Karena dia imamnya fikih dan imamnya hadis di zamannya. Kalau sudah berkumpul hadis dengan fikih, pada seorang perawi, maka dia jabal, dia gunung yang biasa digeser itu. Anda bisa geser gunung? Wih, bisa. Kalau bisa itu malaikat. Nah, kalau mbah siapa, Mbah Merijat mati kaki gunung tuh. Katanya pemegang kunci gunung, khurafat. Ya, malaikat gunung bisa. Tapi kalau kita manusia belum ada dan tak akan ada. Belum ada dan tidak akan ada. Kan ada ilmu, ya, dalam ilmu kanuragan itu banyak itu. Ya, bisa memindahkan gunung, dongeng. Buku-buku serial 212 S Kopingho dan sebagainya. Jurus sinar matahari masih hafal kan? Enggak juga. Hanya jurus kuali pembakar darah. Ini jurus ilmu apa? Ilmu kanuragan, jurus memindahkan gunung, jurus memadamkan matahari. Enggak pernah tuh belajar ya? Enggak ya? Itu di komik ya. Macam enggak pernah baca komik aja. Udah lama dilupakan ya, alhamdulillah. Nah, jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau bisa kayak gitulah dulu, enggak lama kita dijajah di Indonesia. Justru yang bikin Indonesia dijajah lama itu adalah yang mengklaim itu semua. Karena untuk membela kebenaran itu tidak mungkin, karena dasarnya kebatilan. Ya kalau itu yang bisa memerdekakan, tinggal lihat hempus saja, datang pasukannya, suruh dia di Mente Pordekop gitu. Semua kapal tuh tenggelam semuanya habis. Ya bang, upaya tidak ada ya, termasuk Imam Bonjol kan, termasuk aja para pejuang kita untuk menghadapi mereka. Nah, ma'asyarul kiram. Jadi Imam Malik bilang, al-kaifu al-istiwa'u ma'lum. Yang namanya istiwa itu semua orang paham mana istawa. Orang Arab paham mana istawa. Kemudian yang makna yang dipahami itu apa? Nanti belakang kita sebutkan. Kemudian wal kaifu majhul. Bagaimananya kita tidak tahu. Apa sebab tidak tahu? Tidak diberitahu. Kalau diberitahu kita tahu, tapi tidak diberitahu. Oh dah, kalau tidak tahu harus ditolak. Nah itulah itu Abu Lahab tu, itulah Abu Jahal tu. Kalau tidak tahu ditolak, tidak masuk akal ditolak. Kalau Abu Bakar masuk tak masuk akal diterima. Sebab apa? Nabi itu punya ilmu lebih tinggi dari logika kita. Bukan logika lebih tinggi dari ilmu. Buktinya adalah orang cerdas belum tentu berilmu. Tapi orang berilmu mesti cerdas. Sekarang Nabi cerdas tambah ilmu. Kalau Abu Lahab cerdas tapi tidak berilmu. Abu Jahal bagak tapi tidak berilmu. Kan bagak dia jenderal. Itu ya jenderal yang menentangnya, tapi ada jenderal yang punya jasa besar dari Bani Makhzum. Bila berperang tidak pernah kalah. Siapa? Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Dia terobati juga hati kita dengan Bani Makhzum ya. Kalau ingat Abu Jahal, auzubillah. Tapi kalau ingat Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, mana yang lebih hebat hasilnya? Abu Jahal hebat atau Khalid bin Walid? Apa sebab? Abu Jahal Jojo kita nyebut namanya. Tuh Jojo. Muak kita dengar namanya, kalau dengar Khalid lapang hati kita. Apa sebab? Membela Islam yang dulu dituduh bibit perpecahan umat.
bibit pemecah belah umat. Gerakan dia saja yang benar, yang lain salah semua. Ya memang yang salah itu tuh harus salah, yang satu yang hak itu kan kebenaran cuma satu. Yang berbilang itu adalah kebatilan. Tahu tuh? Yang kebenaran itu hanya satu. Kalau yang berbilang kebatilan. Makanya aliran selamat berapa? Satu. Aliran sesat tidak terhitung. Tidak terhitung. Betul? Nah, lalu kata Imam Malik lagi, wal kifu majhul wal imanu bihi wajib. Mengimaninya adalah wajib. Berarti kalau tidak beriman, tidak menjalankan yang wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Ini Imam Malik ketika menyebutkan bahwa bertanya tentang kaifiat itu bid'ah. Bid'ah hasanah atau bid'atun dhallah? Kenapa? Di mana tempat? Di mana tuh bahwa yang dimaksud oleh Imam Malik ini bid'ah dhalalah? Hah? Nah itu je. Nah itu kan mengimani istawa dengan makna asli atau makna takwil? Asli. Sebab kalau dengan makna takwil kan tidak mungkin dibid'ahkan. Tapi ketika antum tanya makna kaifiatnya, berarti antum ahli bid'ah karena sudah tidak mau menerima makna istawa yang asli. Jelas? Karena sudah boleh menongkau. Nah, kami tidak bisa menerima kecuali harus tahu kaifiatnya. Maka ditanya kaifiat. Pertanyaan ini kan istifham ingkari, dalam bahasa Arab namanya istifham ingkari, pertanyaan mengingkari. Misalnya begini, saya melihat subuh ini di sini nih ya. Tiba-tiba nanti ada Bang Romi nelpon jam 8, tiba-tiba saya sudah berada di Jakarta. Antum bilang, hah? Bagaimana pula dia di Jakarta? Bagaimana dia di Jakarta? Kalimat bagaimana di sini? Bertanya lurus saja atau bertanya mengingkari? Mengingkari. Paham tak? Kaifa di Jakarta? Bagaimana pula dia di Jakarta? Baru tadi sengaja di Al-Hasanah. Kalau Bang Romi punya jawaban, tadi dia pakai jet pribadinya. Sah? Bisa tidak dan sampai jam 8 kalau pakai jet pribadi? Di mana hingapnya? Depan Al-Hasanah. Allah musta'an. Mana cepat jet pribadi atau pesawat komersial? Pernah naik? Enggak ya. Tak lambat lagi pribadi, banyak apanya prosedurnya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, pertanyaan kaifa stawa ini pertanyaan menganggap sesuatu itu tidak mungkin. Maka dia tanya, masa istawa pula dia? Maka Imam Malik bilang, kamu ni ahli bid'ah. Maka disuruh usir itu orang dari majelis. Kalau sempat saya ngusir orang ya, dia jadi viral itu. Sadas mantia keras. Asal ada sepaham diusir sahih. Iya. Pernah di sebuah grup WA yang berbuat lain yang tertuduh saya. Nah itu yang ngusir mahasiswa gurunya dia, tapi dia nuduh dokter Dasman. Begitu. Ini makan coba dia pakai lemu coba awak yang disesatkannya. Masa orang ngambil ilmu dari coba lurus kajinya, ngambil Quran dan Sunnah sesat manhajnya. Ada aja orang ini makan coba awak kan anggota bang. Ya. Lucunya dia murid saya dan murid gurunya itu juga, tapi yang tertuduh saya, yang melakukan lain, yang tertuduh lain. Apa sebab? Karena ingin bikin fitnah. Tapi awak santai, awak tak pernah berbuat. Yang risau kan orang yang berbuat. Makanya kalau ada ceramah tentang mencuri di tempat orang-orang tak satu pun mencuri, aman, sampai buyanya gasak aja gitu ya. Tapi kalau sempat satu aja pencuri di situ,
awas nih nanti ketemu tempat sepi katanya, awak di sindir-sindirnya kan ya. Kalau ditanya komentarnya kemana, coba sadar semua kayak gitu nggak bisa tuh Jim mau coba lompat tuh katanya. Apa sebab? Nyindir nih. Tapi kalau orang bersih aja di situ tidak ada yang tercita. Jelas. Maka ada salah seorang kepala negara, kepala daerah maksud saya, kepala daerah dulu mengundang seorang ustaz di Jakarta. Iya, kepala daerah 32 ceramah di depan para kepala dinas, seperti itu bicara tentang bahaya korupsi dan koruptor. Dia tinggal keluar sama bupatinya. Ya tentu kepala dinas ikut semuanya, OPD-nya. Sah? Dia bilang yang gini-gini jangan diundang lagi ke sini. Siapa pula kita tidak korupsi katanya. Cuma korupsi ya kene-kenenya. Ada yang bilang gitu. Korupsi kita tidak ada yang kita tidak korupsi katanya. Semua kita korupsi. Yang lain lah tentang taubat, tentang Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada juga harapan kita. Awak ada jelas korupsi di basuhnya pula kan? Kemudian basuhannya langsung gosok apa tuh bang? Yang giginya kan keras itu, keras gitu. Kalau dia mainnya di ayun-ayun dulu kan, nah itu tuh masuk suntik kan, disuntik bius, oke lah, tidak terasa sama dia, enggak, langsung to the point juga. Ada menyebut sebagian nama pula, sebagian nama itu ada kaitan dengan. Jadi besok jangan undang lagi seperti ini, sah? Nah, makanya bicara tentang itu ada yang merasa ini. Nah Imam Malik katakan akhrijuh ma'rau illa dhallan. Ini orang menurut saya orang sesat menyesatkan. Qala fa inna Allah Ta'ala anha ilai annahu istawa 'alal arsy. Kenapa dia tidak mengatakan atau tidak bisa mengatakan? Karena Allah anha ilayya, memberitahukan kepadaku. Ini kalimat ada mubalaghahnya nih, ini hiperbola. Ini hiperbola, tidak boleh sebenarnya dia mengatakan ini. Paham tak saya? Allah seolah-olah orang nanti memahami Allah yang memberitahukan saya, dapat wahyu dia langsung. Tidak, tapi maksudnya sampai kepada saya pemberitahuan dari Allah SWT ayat istawa alal arsy, bahwa Allah istawa di atas arsy. Ini yang sampai kepada saya, kata penulis. Walam yazkur kaifa kana istiwa'uhu, dan tidak disebutkannya dalam ayat manapun dan tidak pula dijelaskan dalam hadis manapun bagaimana istiwanya Allah. Berarti manhaj Ahlussunnah menurut Imam Abu Bakar Al-Ismaili dan Imam Ahlussunnah yang lain mengisbatkan makna, tidak lazim mengisbatkan kaifiyat. Dan ini padanannya dalam makhluk banyak. Masa sama Allah itu tidak bisa mengimaninya. Ilmu abang banyak, ilmu saya sedikit. Kaifiyatnya seperti apa cara mengukurnya? Abang 3 tekong, abang 1 tekong, nah kan? Kemudian ketika kepala abang lebih besar karena ilmunya lebih banyak, kepala saya kecil karena ilmu saya sedikit, gitu. Nah, bagaimana kaifiyatnya menyimpan ilmu itu? Paham ya? Jadi makhluk ada, tidak berjisim, tetapi eksis, mewujud. Nah, ikutnya mewujud bila makan dong. Ada tambah tempat. Jadi kalimat hadis palsu ini digunakan untuk mengimani Allah di atas arsy. Allah tanpa tempat. Artinya apa? Dia walaupun di atas tapi tidak membutuhkan tempat. Antum aja mengada-ngada harus bertempat. Ini gelombang elektromagnetik. Aduh sini nih. Gelombang elektromagnetik ada nggak sekarang di sini? Nggak ada bang? Ada bang. Buka HP bang. Ini kuat sinyalnya di sini nih. Kan itu yang jadi sinyal kan? Kuat sinyalnya. Tahu nggak bapak-bapak dan ibu-ibu bagaimana kaifiyatnya? Sinyal itu menguat atau tidak? Nggak tahu ya. Tapi ada di antara kita. Untung nggak berwarna. Kalau sempat berwarna payah apa jalan? Lu bersilang ali itu di jalan tuh. Kan ada yang bersilang ali dia kan? Orang nelpon jutaan orang, puluhan juta sekali nelpon, bersilang ali lo tali-talinya itu. Ada nggak?
Ada nggak dia? Ada. Berjisim? Berjisim. Ada batang tubuhnya? Enggak. Tapi kenapa kalau Allah di atas arsy mesti berbatang tubuh? Ini makhluk saja ada batang tubuh. Tahu enggak kaifiatnya dia melemah? Tahu cara bagaimana dia melemah? Kok bingung jawabnya? Tanya tuh sama orang Telkom tuh. Tahu enggak dia? Enggak tahu dia. Dia punya tanda saja bahwa ini tengok di apa? Di menara kontrol sah di layar, sinar lemah di sini. Tapi bagaimana melemahnya tahu enggak dia? Karena ditabrak kereta api. Hah? Enggak. Dia punya tanda saja. Sama kita sekarang, Allah SWT di atas. Kita punya tanda. Apa tandanya? Apa tandanya bahwa fitrah kita meyakini Allah di atas? Semua yang mengingkari Allah di atas nyebut nama Allah nunjuknya kemana? Itu nanya juga kaifiat lagi. Gimana di atas? Kalau pertanyaan ini lahir, pertanyaan orang-orang tahu. Kamu jadi orang tahu? Lain kata Allah, lain yang diyakini. Lain kata Nabi, lain pula yang diikuti. Alasannya apa? Tidak masuk akal saya. Itulah dulu sesatnya Abu Jahal. Karena tidak sesuai dengan akalnya. Sama-sama lah dan Abu Jahal izin. Bukan cara pikiran itu sama. Ya, kalau hasil tentu tidak sama. Abu Jahal tidak beriman pada Nabi. Antum beriman pada Nabi. Makanya kami tak akan mengampirkan itu. Sah? Walaupun zahirnya antum tangguh pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni dan beri hidayah. Kalau kami yang salah, saya yang salah, mudah-mudahan Allah beri saya hidayah. Hanya bohongilah kadang didoakan, semoga engkau dapat petunjuk. Itu saya nangdanya. Tidak apalah kalau gitu antum doakan sajalah saya. Saya tidak akan marah. Antum katakan semoga Allah beri saya petunjuk. Tapi petunjuk Allah dan Rasul, bukan petunjuk akal dan nafsu. Karena petunjuk akal dan nafsu saya punya nafsu juga. Petunjuk akal saya punya akal juga. Tapi petunjuk Allah dan Rasul. Makanya Imam Malik tolak itu orang. Ini ahli bid'ah ini. Apa sebab? Yang jelas jadi enggak? Yang jelas jadi enggak jelas. Yang sabit jadi rusak. Maka dia bilang, keluarkan dia. Ini adalah ahli bid'ah dan sesat. Jadi siapapun yang mempertanyakan istawa, ya, sudah mempertanyakan bagaimananya, berarti dia sudah masuk aliran sesat, menyesatkan. Cuman lucu juga perkataan Imam Malik yang sejelas itu jadi dalil juga bagi mereka untuk menolak istiwa itu. Mau tahu? Jangan didengarkan, nanti antum kena subuhannya. Biar saya sendiri, antum takkan kuat. Biar aku sendiri. Iya. Subhanallah. Saya lihat imam-imam mereka di luar negeri sana, di Timur Tengah, syekh-syekhnya, sikap Imam Malik yang seperti itu, yang menolak bertanya tentang kaifiat, yang mengisbat istawa, justru menjadi dalil pula bagi mereka bahwa Imam Malik menakwilkan istawa. Mau tahu? Tidak usah tahu. Iya, karena sudah pastikan itu syubhat lama dulu. Ya, syubhat lama dulu. Cuman baru terdengar gayanya yang gaya baru. Sama hadis kullu bid'atin dhalalah, bagi mereka dalil bahwa tidak setiap bid'ah sesat. Itu juga dalilnya. Kullu bid'atin dhalalah. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Kalimat ini ditakwilkan lagi, tidak setiap bid'ah sesat. Itu juga dalilnya. Karena kullu itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Allah. Hadis Nabi melarang bid'ah, jadi hadis-hadis Nabi menyuruh bid'ah. La ilaha illallah. Memang kalau berkarat selangnya, sejernih apapun airnya, keluar juga air berkarat. Jelas ya? Kalau berlumpur, berpasir, baladinya, sejernih apapun air yang ditampungnya, tetap berlumpur dan berpasir. Oleh sebab itu maka bersihkan akal antum dari segala subuhat tadi, baru nanti ayat dan hadis tegak dan berdiri. Waktu sudah habis juga. Dan lalu kalimat istawa maknanya banyak.
Tapi menurut Ahlus Sunnah yang paham bahasa Arab, karena mereka asli Arab. Ayo kita lihat di antara maknanya yang disebut oleh para ulama ada 4. Istawa ay irtafa. Seperti oleh Syekh Abdullah Gunaiman dan besarannya. Istawa maknanya irtafa. Apa makna irtafa? Berada di atas. Makna kedua adalah ala, tinggi. Itu tinggi seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abul Aliyah murid Abdullah bin Abbas, ulama tafsir dan hadis, al-istiwa'u huwal ulu, dan istiwa itu adalah tinggi. Makna ini bisa tidak dipakai untuk Allah? Allah maha tinggi. Ada sebab diantara namanya Al-Ali, Allah yang maha tinggi, tentu sifatnya adalah tinggi. Sah? Baik. Kalau tinggi di atas apa di bawah maksudnya? Ya di atas memang. Masya Allah gedung itu tinggi sekali ya, 1 meter gitu. Kalau tinggi, burung itu terbang tinggi ke atas atau ke bawah? Ke atas. Nah, yang nama tinggi itu di atas. Gitu aja kok repot. Nah, qala baru istawa ay sa'idah. Istawa dengan makna naik. Bisa tidak dipakai untuk Allah? Allah naik, bisa? Bisa, karena naik turun tidak mengurangi sifatnya, tidak mengurangi kesuciannya, karena naik sesuai dengan yang dia kehendaki dan turun sesuai yang dia kehendaki. Antum setiap dibilang naik lift, tidak terbayang naiknya dasman, sah? Naiknya kuda, tidak terbayang naiknya ikan. Tapi pas bilang Allah naik, terbayang naik dasman. Ada kerusakan sistem berpikir. Tidak sah? Bilang muka buku tidak terbayang, muka dasman, sah? Tapi pas bilang muka Allah terbayang muka dasman, berarti antum ada sistem berpikirnya yang rusak. Itu obatnya bawa ke bengkel Al-Quran dan Sunnah, yang mekaniknya adalah as-salafus saleh. Tapi kalau antum ada Quran dan Sunnah tapi bengkelnya, pekerjaannya, mekaniknya khalaf, antum tambah rusak, enggak matching. Alat Toyota dipasang di Mitsubishi, masuk? Enggak, pasti ada beda. Kalau enggak lah nanti rugi perusahaan mereka. Nah, kemudian makna istawa adalah istaqarra, tetap. Bisa dipakai? Bisa. Allah tetap di atas. Oh enggak Ustaz, dia kan lebih dekat kepada kita dari urat nadi. Baik. Bertentangan dengan di atas. Allah lebih dekat kepada kita dari urat nadi, tapi dia di atas. Bertentangan antara keduanya. Kenapa tidak bertentangan? Terpaksa saya buat contoh. Tidak selesai lagi, tapi tidak aja nih. Sekarang di meja saya ini saya letakkan semut berapa muat? Banyak berapa? Tidak dihitung ya. Saya ke semut itu dekat apa jauh? Dekat. Semut ke saya jauh. Perlu jamak qasar salatnya. Dalam perjalanan banyak berguguran, sah? Hinggap di jari, sah? Apa kena tindis gitu, sah? Nah, Allah maha besar atau maha kecil? Maha besar. Zatnya dan sifatnya maha besar. Bayangkan bumi dan langit dalam genggaman tangannya. Bagi antum kalau yakin Allah punya tangan ya, kalau tidak dalam genggaman kekuasaannya. Jadi Allah, kalau antum maha tinggi kedudukannya, berarti Allah tidak punya wujud, tidak punya wujud, karena yang ada adalah kedudukan, orangnya nggak ada. Sama jabatan presiden, presidennya orangnya tidak ada, bisa
Woi, jabatan presiden kedudukan tuh kan, yang duduk di situ ya harus ada, kalau tidak ada gunanya. Jadi Allah kedudukannya tinggi, iya, kekuasaannya mutlak, iya, tapi orangnya ada enggak? Wujudnya ada enggak? Allah mewujud atau enggak? Ada. Berarti dia zatnya besar, bukan sifatnya aja besar. Sifatnya tinggi, dia juga di atas. Paham enggak? Bukan hanya kedudukan, tapi juga wujudnya di atas. Paham enggak? Kedudukan jadi gubernur, tapi gubernurnya ada. Masuk akal tuh? Paham enggak? Allah maha tinggi kedudukannya, tapi dia tidak di atas. Masuk akal? Enggak. Kecuali akal enggak sehat. Jelas ya? Nah, ini yang pas. Lalu ada sebagian ahli hawa, kalau kita ikut mengisbat Allah di atas, tidak pas, maka dicari makna-makna yang lain. Ketemulah di antara maknanya adalah istaula. Dalilnya apa? Syair seorang Nasrani. Syair seorang Nasrani. Di Quran tidak ketemu, di hadis tidak jumpa, dapat syair orang Nasrani. Istawa bisrun alal iraqi min ghairi qatlin wala damin mihraqi. Apa artinya? Istawa bisrun menduduki Irak. Menduduki Irak. Berarti makna menduduki apa maknanya? Menguasai Irak tanpa pembunuhan dan tanpa pertumpahan darah. Jadi di sini syair Nasrani ini memaknai istawa dengan makna istaula. Sekarang ayo kita tanyakan kepada ahli bahasa seperti Al-Azhari, ya, seperti Ibnul Ambari, Ibnu Sida dan lain-lainnya, imam-imam besar bahasa Arab. Apa makna istaula menurut mereka? Yaitu menguasai sesuatu yang sebelumnya tidak dikuasai. Di sana dipakai dengan Allah kalimat ini. Allah dulu aras itu dikuasai oleh selainnya. Habis itu Allah rebut. Masuk. Ini penghinaan terhadap Allah. Penghinaan terhadap Allah. Ternyata ada selain Allah yang berkuasa di alam raya ini. Tidak malu kita. Tidak malu. Sudahlah dalilnya syair Nasrani, ya. Kemudian bahwa bahasa tidak mendukung bahwa istaula itu maknanya menguasai sesuatu yang sebelumnya tidak dikuasai. Berarti itu, ya, saya yakin niatnya orang itu tidak itu. Kan niatnya mensucikan Allah, ya. Tapi menyucikan Allah tanpa dalil dari Allah dan Rasul justru mengotorinya. Paham? Karena Allah lebih tahu gimana menyucikan dirinya, maka dia pilihkan untuk kita kalimat istawa, bukan istaula. Allah tahu enggak istaula dalam bahasa Arab maknanya? Tahu. Tapi dipilihnya istawa. Kenapa? Karena istaula tidak patut untuk Allah Subhanahu wa taala. Istaula tidak patut untuk Allah Subhanahu wa taala, penghinaan terhadap Allah. Maka dipilihnya istawa karena itu yang pas, tinggi, naik, di atas. Ini makna memuliakan semuanya. Tapi kalau antum bilang menguasai sebelumnya tidak dikuasai, merendahkan Allah SWT. Di antara makna istawa adalah lurus setelah sebelumnya bengkok. Bisa? Nah juga. Atau di antara maknanya adalah qawiya ba'da ma dha'uf, kuat setelah sebelumnya lemah. Nah juga. Jadi makanya tidak ada di kalangan as-salaf yang mengartikan istawa kecuali dengan makna yang empat tadi.
Tidak ada mereka. Kira-kira tahu tidak orang Arab itu di antara istawa dengan makna istaulah? Tahu. Cuman mereka tidak pakai untuk Allah karena memang tidak patut untuk Allah. Jadi kalau antum bilang saya tidak sebutkan makna-makna lain sinonim dalam bahasa Arab, bukan saya tidak tahu, cuman tidak patut disebut untuk menafsirkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Sebab antum sudah mandai-mandai. Saya tidak suka pada orang yang mandai-mandai. Antum sudah tongkau sehingga mengatakan yang benar adalah tafwid, tidak tahu kita artinya. Antum tongkau, tidak mau menerima apa yang Allah sebutkan dan Rasul ajarkan, tapi mengikuti hawa dan keinginan. Oleh sebab itu antum ahlul tongkau dan ahlul mandai-mandai. Mana yang bagus antara tongkau dan mandai-mandai? Serius, mandai-mandai orang tidak bisa, dia bisa tuh. Tongkau, iya, orang enggak aja semuanya, dia bisa melawan. Mana yang bagus? Yang melawan atau yang orang lain tidak pandai, dia pandai? Mana yang mau? Tidak ada. Kita ingin seperti Abu Bakar dulu menyikapi segala sesuatu yang tak masuk akal menurutnya. Sami'na wa amanna, sami'na wa ata'na, selesai. Makanya mereka tidak berkelahi dalam masalah ayat ini sampai lahir orang-orang ilmu kalam. Berkelahi umat sampai hari ini tidak selesai. Habis itu nak mengatakan pula dia ahlu sunnah, yang lain ahli bid'ah. Tidak apa-apa, memang dulu Nabi dituduh juga pada awalnya sebagai ahli sunnah itu ahli bid'ah. Nabi dituduh oleh orang Quraisy dulu sebagai ahli sunnah itu ahli bid'ah. Ahli kesesatan. Jadi kalau antum bilang yang ikut Nabi orang sesat, aliran sesat, tidak apa-apa, karena memang sesama sesat tidak boleh saling menyesatkan. Jadi yang disesatkannya yang tidak sama. Jadi kalau yang sama-sama tidak sesat, maka kalau kaidah sesama sesat tidak boleh saling menyesatkan. Jelas? Nah, makanya ramai semuanya menghadap kepada apa yang mereka sebut Wahabi. Dosanya apa? Karena beda kaji. Karena yang lain pakai hawa, pakai nafsu, pakai logika, ini pakai dalil dan pakai fakta dan ikut fitrah. Atau tidak sama, metodologi tidak sama hasil kajinya. Kalau kita, dalil kita Al-Quran dan hadis, dalil mereka adalah Al-Quran tapi diproses secara hadas. Nah, jadi tentu beda juga hasilnya. Awak lebih banyak pakai ayat dan hadis, mereka lebih banyak pakai teori, logika dan retorika. Jelas? Hasilnya juga tidak akan sama. Bersabarlah ya. Bersabar ya. Ya sedikit tapi jelas daripada banyak dah jelas. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Terima kasih dan mohon maaf. Ini terlalu panjang, cuma sekali sebulan ya. Mungkin besok minta izin lagi mau ya. Nah, jadi tidak apa-apa lah, lama-lama dikit lah. Kan hari libur juga. Sah? Nah, alhamdulillah. Ini kalau sebentar nanti masih ada sisa kantuknya. Sah? Tidur kita pagi. Nah, tapi kalau lama-lama minimal karena sudah marah sama Ustaz Dasman hilang kantuknya. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.